Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak Arif dalam video pembelajaran fikih kelas 9. Kali ini kita akan membahas tentang ibadah kurban. Tetapi sebelum itu, seperti biasa, marilah kita berdoa supaya nanti ilmu yang akan kita dapatkan berkah dan bermanfaat untuk kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Kami ridho Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah kepadaku pengertian yang baik. Amin. Baik, kita akan langsung masuk ke pembahasan kita kali ini adalah ibadah kurban. Tentu kalian semuanya sudah pernah dong melihat proses penyembelihan hewan kurban, atau bahkan mungkin di antara kalian ada yang sudah berkurban. Kalau yang sudah, alhamdulillah ya. Nah, langsung saja dalam bab ini nanti kita akan mempelajari tentang ibadah kurban, diantaranya adalah pengertian, dalil dan hukumnya, kemudian ketentuan hewan kurban, tata cara penyembelihan hewan kurban, serta apa hikmah berkurban. Kita mulai dari definisi kurban. Kurban menurut bahasa berasal dari kata qoroba yaqrobu kurbanan, yang berarti mendekat atau dekat. Orang yang berkurban sama dengan orang yang mendekatkan kepada Allah. Pengertian syariatnya, kurban adalah menyembelih binatang ternak yang memenuhi syarat tertentu yang dilakukan pada hari raya Idul Adha dan hari Tasyrik semata-mata untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Jadi hati-hati yang mau berkurban, jangan foto status kesana kesini, takutnya nanti malah tidak hanya semata-mata karena Allah ya. Selanjutnya, ada nggak sih dalil tentang kurban? Tentu saja ada, banyak malah. Ada dalil dari Al-Quran, juga ada dari hadis Nabi, ada banyak. Ini saya ambilkan satu dari Al-Quran, QS Al-Hajj ayat 34. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ja'alna mansakal yadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am fa ilahukum ilahu wahidun falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Artinya, dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu berserah dirilah kamu kepadanya dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepadanya. Nah, tugas kalian silahkan mencari dalil lain selain yang sudah saya sebutkan tadi ya. Selanjutnya, hukum berkurban. Meskipun ada madhab yang mengatakan bahwa hukum berkurban itu wajib, tetapi para jumhur ulama sepakat bahwa menyembelih hewan kurban hukumnya adalah sunnah muakkad, yang artinya ibadah ini ibadah yang dianjurkan dengan penekanan yang kuat atau hampir mendekati wajib. Karena ibadah ini adalah ibadah yang sangat dianjurkan, maka dari itu marilah kita bersama-sama berlomba-lomba untuk mewujudkannya. Marilah kita menabung untuk bisa membeli hewan kurban untuk dirayakan pada hari raya Idul Kurban nanti, atau Idul Adha yang akan datang, atau Idul Adha yang akan datang. Semoga kita semuanya bisa berkurban nantinya. Amin. Sebelum kita melaksanakan kurban, paling tidak kita harus mengetahui dulu nih ketentuan hewan kurban. Minimal ada 3 ketentuan hewan kurban yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah jenis dan syarat hewan yang bisa kita kurbankan. Yang kedua, kapan waktu penyembelihan hewan kurban. Yang ketiga, bagaimana pembagian daging kurban.
Yang pertama, jenis dan syarat hewan kurban. Jadi dalam berkurban kita tidak boleh sembarangan berkurban hewan apa saja, tidak boleh. Hewan yang boleh kita kurbankan adalah harus berupa hewan ternak. Di antaranya bisa berupa unta, sapi, kambing, atau kerbau. Jadi tidak boleh hewan-hewan yang lain. Nah, kalau jenisnya sudah sesuai, hewan itu juga harus memenuhi syarat. Yang pertama, hewan itu harus cukup umur, tidak boleh terlalu kecil. Yang kedua, hewan kurban juga harus sehat dan tidak boleh cacat. Ini dia beberapa kriteria hewan kurban yang saya ambilkan dari websitenya nucare.id. Jenis hewan, domba, usia minimal 1 tahun. Kambing, usia minimal 2 tahun. Sapi, usia minimal 2 tahun. Kerbau, usia minimal 2 tahun. Dan unta, usia minimal 5 tahun. Ketentuan yang selanjutnya adalah waktu penyembelihan hewan kurban. Hewan kurban hanya boleh dilaksanakan pada 2 waktu. Yang pertama, pada hari raya Idul Adha, dan ini pun hanya boleh dilaksanakan setelah melaksanakan sholat Idul Adha. Jadi kalau sebelumnya tidak boleh. Yang kedua, pada hari tasyrik, yaitu pada tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Sedangkan pembagian hewan kurban, di sini ada 2 item yang saya sampaikan. Yang pertama, pembagian daging kurban hanya boleh dibagikan dalam keadaan mentah. Yang kedua, mengenai jumlahnya, ini saya nukilkan dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Adapun sekarang, makanlah sebagian lagi berikan kepada orang lain, dan sebagian lagi simpanlah. Nah, di sini ada ketentuannya. Yang pertama, pembagian daging kurban bisa dilakukan untuk 1/3 untuk yang berkurban dan keluarganya, 1/3. Yang kedua, 1/3 untuk fakir miskin. Yang ketiga, 1/3 untuk masyarakat sekitar atau disimpan agar sewaktu-waktu dapat dimanfaatkan. Ini kalau misalkan daging kurbannya berlimpah ya. Jadi kalau misalkan dibagikan langsung semuanya malah jadi mubazir, maka boleh ini disimpan dulu untuk dibagikan pada saat nantinya. Kemudian tata cara penyembelihan kurban. Sebenarnya untuk penyembelihan hewan kurban itu sama dengan tata cara penyembelihan hewan pada bab sebelumnya ya. Cuman di sini saya menyampaikan beberapa sunnah-sunnah dalam penyembelihan hewan kurban. Yang pertama, hendaklah menjaga adab dalam penyembelihan hewan kurban. Yang kedua, hendaklah pemilik kurban menyembelih sendiri atau menyaksikan langsung penyembelihan. Jadi kalau misalkan kalian berkurban, sebaiknya kalian berada di tempat penyembelihan kurban. Kalau bisa menyembelih sendiri. Yang ketiga, hewan kurban dihadapkan ke kiblat dan dibaringkan di atas lambung kiri. Ini sama dengan tata cara penyembelihan. Yang selanjutnya, menyebut asma Allah dan berdoa. Itu sunnah-sunnah dalam penyembelihan hewan kurban. Dan berikut saya tampilkan tata cara menyembelih hewan kurban supaya halal dan higienis. Saya ambilkan dari Kementerian Agama, ini dari website Kementerian Agama. Yang pertama, seperti biasa, robohkan hewan dengan kepala menghadap kiblat. Yang kedua, awali dengan bismillah. Yang ketiga, lakukan sekali gerakan potong pada leher hewan kurban. Yang keempat, gantung kaki belakang hewan setelah disembelih. Yang kelima, ikat saluran makanan dan dubur hewan. Yang keenam, lakukan pengulitan perlahan. Yang ketujuh, keluarkan isi dalam hewan dan pisahkan. Yang kedelapan, bungkus terpisah dengan plastik khusus makanan. Yang sembilan, jaga kebersihan daging kurban. Dan ini dianjurkan daging kurban di luar lemari pendingin tidak boleh lebih dari 4 jam. Jadi kalau sudah lebih dari 4 jam belum dibagikan, diharapkan daging ini dimasukkan ke lemari pendingin biar sehat.
Yang terakhir dari pembahasan kita adalah hikmah berkurban. Apa sih sebenarnya hikmah berkurban? Ngapain kita perlu repot-repot berkurban segala? Ada 6 poin yang saya sampaikan di sini. Yang pertama, pengamalan dan pelaksanaan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mendidik jiwa ke arah takwa dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mengikis sifat tamak dan mewujudkan sifat murah hati, mau membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, menjalin hubungan kasih sayang sesama manusia. Yang kelima, bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya. Yang terakhir, menghidupkan ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena awal mula sejarah berkorban bermula dari Nabi Ibrahim. Demikianlah pembelajaran kita pada kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Dari saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha. Bagi kalian yang ingin nantinya menyaksikan penyembelihan atau datang ke tempat penyembelihan hewan kurban, tetap jaga jarak dan memakai masker, jaga kesehatan. Semoga kita semuanya dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.